ibadah dan pemberitaan firman hari ini memberi kekuatan baru kepada kita dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebelum memulaikan ibadah, kami mengajak kita semua untuk masuk dalam saat teduh sejenak. Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami undang jemaat berdiri. Wahai saudaraku, carilah Tuhan sumber kehidupan dan kebahagiaanmu. Pandanglah Dia yang hadir di sini ketika persekutuanmu menyatakan iman dan penyembahanmu kepadanya. Teguhkan hatimu hanya untuk kemuliaan namanya. ibadah ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah di dalam anaknya Yesus Kristus dan dalam naungan Rohnya yang kudus menyertai saudara-saudara. Ajaib
ayat 51 sampai 28. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berbalik dan berkata kepada Petrus, "Menyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya, dan apa yang dapat diberikan sebagai gantinya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang dengan perkataan itu kepadanya." Kita masuk dalam saat pengakuan dosa, diberi kesempatan kepada jemaat untuk mengaku dosa secara Ya Tuhan, dengan kerendahan hati, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami sering melawan kehendak-Mu. Walaupun kami sering mendengarkan firman-Mu, kami cepat mengacungkan telunjuk terhadap kekurangan orang lain. Namun, tidak berani untuk mengakui kesalahan diri sendiri. Kami sadar bahwa dosa dan pelanggaran kami membuat kami jauh daripada-Mu. Syukur kepada-Mu, ya Tuhan, sebab Engkau selalu mengasihi kami. Kami datang kepada-Mu memohon. Ampunilah kami dari segala dosa dan kebanggaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon ampunan-Mu. Amin. Dosa
Bagi kita yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa kita di hadapan Allah, pengampunan dosa berkata, kasih Allah luas tak bertepi, Ia memulihkan dan membaharui hidup kita. Kuasa maut dipatahkannya, Ia mengangkat dan menyelamatkan kita. Saudara-saudara, Allah Bapa telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui Yesus Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan. Setelah kita menerima pengampunan dosa, sekarang marilah kita berdiri dan dengarkanlah Filipi 4 ayat 5 dan 6 sebagai amanat hidup baru bagi kita yang berkata demikian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan padamu
kasih, Tuhan memberkati. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Ikut flow. Ya, ada flow ya. Mari Bapak Ibu semangat, anak-anak kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa untuk mereka. Bapa di surga, setelah mereka memuji dan memuliakan Engkau lewat satu pujian yang manis dan indah sebagai pengakuan iman percaya mereka yang meyakini sungguh bahwa Engkau mengasihi, Engkau memelihara mereka. Sekarang di hadapan-Mu anak-anak ini Tuhan, menyediakan hati mereka bersama dengan kakak-kakak yang mendampingi mereka. Mereka hendak mendengarkan kebenaran sabda firman-Mu Tuhan. Mari Engkau Tuhan berbicara kepada mereka lewat pelayanan kakak-kakak yang akan melayani, yang akan menceritakan kebenaran itu. Dan Tuhan akan menyingkapkan dari pikiran mereka yang masih kecil, yang masih sederhana, untuk boleh merasakan, boleh menikmati, boleh mengerti, boleh memahami firman-Mu. Dan mereka akan bertumbuh hari lepas hari untuk menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan di dalam segala keberadaan mereka. Dan mereka yang adalah yang mengasihi mereka, menyertai mereka sejak masa kecil mereka sampai selama-lamanya. Bukalah pikiran mereka Tuhan, dan lawat serta berkatilah mereka. Dan biarlah turun atas mereka berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan kasih Allah Bapa dan Allah Roh Kudus menyertai mereka dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Diamkanlah suara hati kami terkecuali suara Tuhan. Meneraikan firman-Mu lewat bagian Alkitab yang hendak kami baca dan kami renungkan pada saat ini, agar kami mampu mengerti, memahami, melakukan kebenaran firman kehendak Tuhan di dalam kehidupan percaya kami di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Terpujilah Engkau, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Tuhan, firman yang hidup, yang di dalam nama-Mu sendiri kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Matius pasal 27 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-54. Bahwa berkumpul Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaulah Raja Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau?" Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi itu terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun. Sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus kepada karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi setelah hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak
majelis jemaat yang sudah melayani tadi di kapel di sini dan juga yang tidak melayani hari ini untuk bersama-sama melayani jemaat Tuhan Gereja Kristen Sulawesi Tengah yang ada di Jakarta dan juga di pos kebaktian, baik di pos kebaktian Bekasi ini ataupun di Cibubur. Tuhan memberkati dan menyertai pelayanan Bapak Ibu untuk boleh menyelesaikan periode dalam pertolongan Tuhan. Baru 1 minggu masih ada 52 minggu dikali 3 tambah 51 minggu. Ya, semua akan berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Dikatakan ada seorang raja yang memiliki 3 orang anak. Ketiga orang anak ini diberikan kesempatan untuk memberikan pilihan. Raja itu meletakkan 3 kotak. Kotak yang pertama dari emas bertuliskan kekuasaan. Kotak yang kedua dari perak bertuliskan kemuliaan. Dan kotak yang ketiga dari kayu bertuliskan Tuhan. Putra yang pertama mendapat kesempatan yang pertama masuk dalam ruangan untuk memilih dari ketiga kotak itu. Dia memilih kotak emas. Putra yang kedua memilih kotak perak. Dan putra yang ketiga tidak ada pilihan lagi. Mau tidak mau dia harus memilih kotak kayu. Ketika ketiga kotak itu dibuka, kotak yang pertama berisikan darah. Karena untuk mendapatkan kekuasaan, orang harus saling berebut. Ada pembunuh, ada pembantaian untuk mendapatkan yang namanya kekuasaan. Kotak yang kedua berisikan debu tanah. Karena sampai dimanapun kemuliaan akan berakhir ke debu tanah. Tidak ada yang bertahan. Dan kotak yang ketiga berisikan sebuah kitab. Dan kitab itu adalah kitab tentang kebenaran yang membawa kekekalan di dalam hidup. Bapak Ibu saudara-saudara, jika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, maka dalam memilih itu pasti apa yang baik di mata kita yang kita ambil. Pikiran kita akan langsung bergerak kepada apa yang menguntungkan saya daripada sesuatu yang akan mengalami satu proses yang kita tidak tahu apa ujungnya. Taruh uang, ya lebih baik uang daripada ditaruh sebuah kunci atau sebuah cangkul yang mana kita akan pilih. Itulah hidup. Orang mau segala sesuatu cepat. Orang mau segala sesuatu instan. Padahal yang cepat belum tentu yang baik. Dan dikatakan adalah kalau kita menjadi baik, berupayalah menjadi yang terbaik. Amin. Yang pasti apapun pilihan kita, mau dipengaruhi keadaan, mau dipengaruhi oleh manusia yang lain, ada satu hal yang saya suka dengar: kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh orang lain. Pilihan saya untuk bahagia, saya yang memutuskan. Orang mau marah-marah di samping saya, kalau saya tetap ketawa dengan hati yang gembira, saya yang bahagia. Orang di sana ketawa-ketawa, kalau saya tetap dengan hati yang kesal, leher yang bengkak, gondok, mereka senang, saya yang sedih. Jadi kuncinya ada pada kita. Tema kita adalah Yesus memilih dia. Ternyata Yesus juga diperhadapkan dengan pilihan. Apa yang hendak dia lakukan ketika kelompok agama memberikan pertanyaan, memberikan tuduhan, menghakimi dia, dan mereka tidak mendapatkan jawaban itu. Yang mereka lakukan bukan mengatakan silakan pulang mengajar, lakukan pelayanan. Karena Yesus tidak melakukan hal yang salah. Dia selalu melakukan
ketika mereka menghakimi Yesus, mereka menghakimi dia oleh karena tuduhan-tuduhan palsu. Yesus melecehkan agama. Sekarang tuduhan itu berlanjut. Mereka bawa Yesus menghadap kepada wali yang memberikan kesempatan kepada Pilatus menghakimi Yesus, tetapi mereka kembali memberikan tuduhan-tuduhan. Dan tuduhan yang mereka berikan sekarang adalah secara politik, bahwa Yesus memberontak terhadap pemerintah Romawi, karena itu dia patut untuk dihukum. Dan hukuman yang mereka minta adalah hukuman yang paling berat, yaitu hukuman di kayu salib. Tetapi dalam bacaan kita jelas dikatakan di sana. Dalam ayatnya yang ke-12 dikatakan, ayatnya yang ke-11 dikatakan, yang lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Apa arti dari jawaban Yesus? Yang pertama adalah Yesus mau katakan, "Tidak, saya bukan seorang pemimpin untuk bangsa Yahudi secara politik. Saya bukan raja, tidak ada istana saya, tidak ada perdana menteri saya, tidak ada pengikut saya." Tapi di sisi yang lain dia mau katakan, "Benar, saya adalah raja, dan kerajaan saya bukan di dalam dunia. Kerajaan saya adalah kerajaan Allah yang tetap ada di dalam dunia, di mana warganya tidak terbatas oleh satu wilayah, oleh satu negara, oleh satu masa, oleh satu waktu." Dan kita hari ini mengaminkan bahwa kita adalah warga kerajaan itu. Lalu bacaan kita menceritakan, kalau dari ayat 11 sampai 26 hanya itu kalimat yang diberikan oleh Yesus. Tuduhan demi tuduhan yang diberikan kepadanya, dia tanggapi dengan dia. Apakah Yesus kalah? Apakah Yesus melecehkan Pilatus? Apakah Yesus mempunyai keinginan-keinginan tersembunyi? Tidak. Tidak. Yesus tidak menjawab. Karena Yesus mau menggenapi apa yang menjadi nubuat sekian ratus tahun yang lalu, ketika Nabi Yesaya telah bernubuat tentang hamba Allah yang menderita. Kita bisa lihat dalam Yesaya 53 ayatnya yang ke-7 di sana dikatakan, "Dia dianiaya tetapi tidak membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya." Inilah istimewanya domba dibandingkan dengan kambing. Kalau kambing baru dipegang, saudara sudah berupaya lepas. Tapi kalau domba digiring kemana saja dia pergi. Dan itulah yang digambarkan oleh Yesaya tentang hamba Allah. Dan domba identik dengan korban. Dan korban yang sempurna itu adalah anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Yesus tidak meladeni tuduhan itu. Dia tidak menjawab, dia tidak membantah, karena dia melihat satu visi antara dia dengan Allah. Masanya sekarang sedang terjadi. Dia mau berserah kepada Tuhan. Dia mau berserah kepada kesediaannya, ketaatannya. Cawan pahit itu mulai diteguknya. Dan itulah yang sejajar dengan keputusan dalam doa Getsemani saat dia katakan, "Kehendakku yang jadi dan bukan kehendakku." Apakah Yesus tidak bisa melawan? Apakah Yesus tidak punya kekuatan untuk melawan? Kita aminkan Yesus adalah Allah. Kalau Yesus Allah, jangankan untuk memberikan perintah, kehadirannya saja bisa membuat orang mati dalam kemuliaannya. Amin. Amin. Kita bisa lihat dalam perjanjian lama, ketika Allah turun, maka
tidak ada satu orang pun yang boleh menghampiri Gunung Sinai. Bahkan ketika Musa selesai berbicara dengan Allah, dia harus menyelubungi wajahnya karena orang Israel ketakutan. Tetapi jalan yang Allah lakukan adalah dia datang ke dalam dunia sama dengan saudara-saudara dan saya. Dia lapar, dia haus, dia lelah, dia capek, dia membutuhkan istirahat, dia membutuhkan Tuhan. Agar supaya jalan keselamatan itu dapat terwujud. Padahal Tuhan bisa semudah membalik telapak tangan. Tidak perlu capek-capek, tidak perlu susah payah. Kalau ada orang jahat, Tuhan bisa katakan, Yanti, berubah hatimu jadi baik, bisa. Tapi itu tidak dilakukan. Allah kita adalah Allah yang berkarya. Oleh karena itu dalam karya keselamatan, maka yang dilakukannya, Yesus memilih dia. Bukan berarti hanya Yesus yang diam. Jalan sengsara mulai dilewati, jalan sengsara mulai diikuti, sampai akhirnya dia mati di kayu salib. Dia menyerahkan hidupnya dalam perjalanan salib. Dan peristiwa pengadilan Pilatus mau menunjukkan tentang fokus daripada pemerintah dunia. Dia melihat kekuasaan, dia melihat kemuliaan yang berakhir di dalam darah dan debu tanah. Dan dia mengabaikan kehidupan yang sesungguhnya. Itulah yang menjadi pilihan Yesus. Sehingga Matius sebagai penulis Injil Matius yang memberikan jawaban terhadap penantian orang Yahudi, menceritakan dalam bacaan di tengah-tengah kegalauan dari Pilatus, ketika dia mencoba menghadirkan tawaran barter atas apa yang terjadi, pesan istrinya pun dia abaikan. Coba kalau kita ada pada posisi orang-orang yang ada dalam pengadilan waktu itu. Kalau kita adalah mahkamah agama, saya yakin Bapak, Ibu, dan saya, kita akan menjadi orang yang menunjuk Yesus. Kalau kita ada dalam posisi Pilatus, saya yakin kita akan sama seperti Pilatus. Cari aman daripada diserang oleh orang banyak, daripada orang Yahudi tidak mendukung Romawi, daripada istana dilempar, daripada dia terancam nyawanya. Kita akan mengatakan seperti Pilatus, mana yang kalian mau, penjahat ini atau Yesus yang kita tahu tidak bersalah. Tapi kalau kita ada di pihak Yesus, saya rasa Bapak, Ibu, dan saya tidak akan diam. Kita akan memberontak, kita akan menunjuk, kita akan mengatakan bahwa saya tidak salah. Ini yang saya lakukan, ini yang saya kerjakan. Sebagaimana ketika kita diperhadapkan dengan ketidakadilan di tengah-tengah dunia ini, kita akan membela diri. Saya selalu mengatakan, semut saja kalau kita ganggu, dia akan gigit. Kenapa? Karena Tuhan memperlengkapi naluri untuk melawan. Apalagi kita manusia yang diberikan hikmat, diberikan kemampuan, pasti kita akan melawan. Setuju? Tapi Yesus memilih diam. Yesus diam karena saatnya telah tiba. Dia mau berserah kepada kehendak Bapaknya. Dan tanpa bicara, ia menyerahkan tubuhnya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dalam laporan Injil, hanya satu Injil yang mengatakan keringat atau peluh Yesus seperti tetesan darah, dan itu
kejahatan sudah selesai. Diamnya Yesus bukan simbol kekalahan. Diamnya Yesus adalah sikap awal dari kemenangan yang sesungguhnya, agar Dia mampu menyelamatkan saudara-saudara dan saya, dan menyelamatkan dunia yang penuh dengan dosa, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Minggu Prapaskah yang ketiga tahun 2022 menjadi milik kita. Apakah Prapaskah tahun 2022 hanya menjadi suatu ritual gerejawi, sebuah tahun gerejawi yang akan berlalu begitu saja? Atau kita akan melihat 2022 Prapaskah adalah kesempatan yang baru? Yesus memilih Dia, adalah cermin yang dihadapkan kepada kita saat kita berkaca, siapa saya? Saya pendeta Agila, saya penatua Ridwan Dayona yang baru diurapi untuk melihat apa yang harus saya lakukan ke depan. Apakah saya akan sama seperti saya yang kemarin? Ataukah besok saya akan berubah? Kalau kemarin saya mempunyai 1000 kata untuk menjawab setiap alasan, maka besok saya hanya memiliki 500 kata. Itu sudah baik. Tapi kalau kemarin 1000 kata untuk pembelaan diri saya, dan besok 2000 kata, sangat disayangkan. Kalau kemarin ada 10 alasan karena saya belum siap menjadi penatua, tapi setelah saya diurapi dalam pelayanan pertama saya katakan ada sekian tantangan hambatan buat saya, tapi Dia yang memperlengkapi saya, menghapus semua keraguan saya untuk melayani bersama-sama dengan mereka yang dihadirkan dalam pelayanan saya. Atau ketika kemarin kita tidak peduli dengan siapapun juga, kita melihat, kita merasa, kita mencap kata puasa hanya sebagai suatu bumbu kekristenan, hanya menjadi milik orang-orang di sebelah sana, bukan milik saya. Prapaskah menjelang Paskah tahun ini, Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta memberikan kesempatan yang baru. Saya mau berbagi dengan orang lain. Saya coba mengekang keinginan saya. Apa mampu saya lakukan atau tidak? Saya percaya kalau Bapak Ibu lakukan ini, setelah Prapaskah ini berjalan, pasca kita lewati, akan ada pengalaman rohani yang baru, akan ada kedewasaan yang baru. Kita tidak saja memperhatikan suami, istri, orang tua, saudara, jemaat, ataupun keluarga kita, tapi orang-orang yang ada di sekeliling kita akan pedulikan. Bapak Ibu, saat ini kita ada di dunia yang modern, komunikasi maju, yang dikatakan bahwa saat ini 5.0, segala sesuatu ada di genggaman kita, ya. Bahkan Menteri Kesehatan Amerika sudah memberikan keputusan untuk memasang chip, dan luar biasa chip itu dipasang tidak di tempat yang lain, tetapi sebagaimana Alkitab dipasang di bagian yang dikatakan di Alkitab untuk mengetahui keuangan. Sehingga dengan teman evangelis saya bilang, enaknya kita jadi pendeta miskin. Kenapa? Kita nggak bisa punya catatan keuangan dengan chip, karena kalau itu harus ketahuan uang di bank berapa, naik pesawat tinggal di scan, kesehatan tinggal di scan, dan lain sebagainya. Ini hanya bercanda. Tapi fakta yang kita hadapi seperti ini, yang saya mau katakan ada, di tengah-tengah situasi seperti itu, masih ada hamba Tuhan suami istri, yang dalam perjalanan istrinya bisa katakan, Pak, kita mampir di rumah makan Padang. Suaminya berpikir, wah enak makan Padang kita hari ini. Tapi ketika istrinya katakan, Pak, tolong dibungkus. Berapa bungkus? 1. Suaminya bilang, kok 1? Kita aja berdua, kenapa 1? Pasti ada sesuatu. Oke, beli 1. Di tengah perjalanan langsung istrinya katakan, Pak, berhenti. Ada orang yang butuh makan di pinggir sana.
dan orang itu mungkin sudah berhari-hari tidak makan. Yang saya mau katakan, di tengah-tengah dunia modern, hubungan kita dengan Tuhan akan membuat kita peka dengan suara Tuhan. Jangan tutup. Kalau Tuhan katakan bagi, bagi. Kalau Tuhan katakan kasih, kasih. Tidak ada orang yang kekal dengan hartanya, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Satu hal yang kita pegang hanyalah, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Karena itu saat kita berkaca dengan Yesus yang memilih diam, mari kita mampu katakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Apa yang Tuhan kehendaki, tuntun, tunjukkan kepadaku, agar dimanapun aku berada, Yesus yang memberi diri, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, yang memberikan anugerah keselamatan untukku, dapat dirasakan oleh mereka yang ada di sekelilingku. Sehingga masa prapaskah tidak berlalu begitu saja, tetapi kita mampu terus memberitakan kerajaan Allah sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Selamat merayakan prapaskah yang ketiga. Selamat memasuki pekan yang baru. Kasih, rahmat, dan anugerah Tuhan menyertai kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Menyambut kebenaran firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan melalui Audrey Purnama. Ini HP-nya siapa? Gimana? Adalah yang
segala tempat dan sepanjang zaman. Mari kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita. Dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli, hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Paduan suara majelis terpilih dipersilakan untuk memuji Tuhan. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah Bapa pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Allah kami, Bapak Pendeta Finehas Genjeni dan juga Bapak Pendeta Henry Mulur yang bertanggung jawab untuk pos kebaktian yang ada di pos pelayanan Bekasi ini. Biarlah Tuhan Engkau akan memperlengkapi mereka, menolong menopang kami bersama-sama sehingga kami mampu melakukan tugas panggilan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk menyentuh, untuk merangkul, untuk melayani jiwa-jiwa kawanan domba yang Tuhan anugerahkan dalam pelayanan kami. Apapun tantangan pergumulan pelayanan untuk pos kebaktian Bekasi, kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga yang ada Tuhan berkati. Dan kami bersyukur Tuhan saat Engkau mengabulkan doa kami, Engkau melawat kekasih kami Bapak Albert Sancu Tuhan, sehingga dalam proses pemulihan hamba-Mu mampu melayani bersama dengan kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, pemulihan sempurna Tuhan akan berikan menjadi harapan dan doa kami buat kekasih-kekasih kami yang kami gumuli sedang sakit pada saat ini, dalam pergumulan dengan jemaat Tuhan Gloria Jakarta, dalam pergumulan dengan keluarga, dengan rekan, teman, sahabat, oleh karena mereka sakit dirawat di rumah sakit atau sakit dalam
apapun yang dihadapi pada pekan yang akan berjalan, biarlah semuanya kami taruh ke dalam tangan kasih Tuhan. Pekerjaan, kegiatan di rumah, di kantor, di perusahaan, di tengah-tengah masyarakat kami bawa, dan biarlah Tuhan sesuai dengan rencana kehendak Tuhan itu yang akan terjadi. Kami berdoa untuk mereka yang mengucap syukur, yang berterima kasih di sepanjang minggu karena bertambah usia setahun. Ada Ibu Veronica penyanyi, ada Ibu Angeline Tanggoni, dan juga kekasih kami Marsha Sanju. Biarlah Tuhan umur panjang di tangan kanan, kekayaan kehormatan di tangan kiri. Berkat-berkat Tuhan melimpah menyertai mereka di usia yang baru. Keluarga rumah tangga yang mungkin merayakan ulang tahun pernikahan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Berkati pemilik ruko, berkati tetangga-tetangga yang ada, sehingga lewat pelayanan jemaatmu, pos kebaktian, pelayanan Bekasi, mereka pun mendapatkan berkat Tuhan dan juga kasih setia Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan dalam menghadapi tantangan pergumulan dewasa ini, dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam persiapan untuk berpindah beralih ke masa endemi. Tuhan tolong pelaksanaan vaksin yang ada, rencana-rencana kebijakan pemerintah kami taruh dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati pemerintah daerah, khususnya Tuhan Kota Bekasi di mana kami ada, biarlah juga keamanan akan Tuhan berikan, sehingga dengan keamanan itu untuk Jakarta, Bekasi dan sekitarnya kami mampu berusaha, kami mampu hidup dengan baik dan tenang di tengah-tengah panggilan kami. Berkati mereka yang diperadakan dengan dampak bencana alam, baik erupsi gunung berapi, longsor, gempa, ataupun karena banjir. Biarlah Tuhan penanganan mereka dapat dilakukan dengan baik, dan mereka boleh tetap bersukacita di tengah-tengah pergumulan yang ada. Terima kasih Bapak menghadapi pekan yang akan kami hadapi dalam kehidupan anak-anak kami, dalam tumbuh kembang mereka, dalam persiapan masa sekolah, atau mereka yang ada di bangku pendidikan, menjalani masa ulangan, masa ujian, masa persiapan untuk jenjang selanjutnya. Mereka dalam kemudaan, sedang ada dalam pergaulan, merindukan pasangan hidup, merindukan anak-anak dalam keluarga. Tuhan memberikan yang terbaik menurut waktu Tuhan. Dan semua rencana-rencana kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau kembali untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Peran kami akan bersama hadir dalam kehadiran kami untuk menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah kehidupan ini. Rencana perayaan Paskah ataupun rencana pelayanan ke depan kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah, berkati semua ranah pelayanan yang ada, dan biarlah Tuhan, sekalipun kami terpisah jauh, kami tetap satu di dalam doa, di dalam panggilan, di dalam kesaksian, dan di dalam persekutuan untuk membawa panji-panji Kristus di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami. Kami tidak memerintahkan Tuhan, kehendak Tuhan jadi atas kami, dan semuanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan.
marilah kita memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan dan ikhlas. Untuk itu dihimbau kepada kita untuk tidak melipat Dilipat. persembahan baik yang dimasukkan ke dalam kantong kolektif maupun kotak persembahan lain. Sebagaimana tertulis, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sepihak atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebaikan. 2 Korintus 7 dan 8. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami berikan padamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima dan tuliskanlah persembahan ini untuk dipakai dalam kerjaan pelayan kerjaan. Amin. Jemaat, silakan. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk pemberitaan warta berita jemaat yang akan disampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Agnes W.M. Kauno dari jemaat Gospel Cibubur Manggis. Majelis yang bertugas dalam ibadah hari ini, prokantor dan pemain musik serta bertugas multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayan. Warta Minggu 13 Maret 2022. Ucapan selamat kepada majelis yang terpilih. Dan selamat ulang tahun untuk saudari Veronica Benali. Tepatnya tanggal 7 Maret
Ibu Angel Pengoni yang pas pada tanggal 13 dan anak Sasa yang berulang tahun pada tanggal 6 Maret. Untuk pelayan minggu tanggal 20 Maret yang melayani kita di Poskel Haleluya Bekasi adalah Bapak Penatua Esther Tangoni, Majelis Penapi Bapak Lipan Layona dengan Ibu Diaken Tangoni. Oh, Angel Tangoni. Ya, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada sore hari ini. Mari kita berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, dalam segala hal berserahlah kepada Tuhan. Dalam apapun juga yang menimpa, ingatlah akan Tuhan yang berkuasa memelihara hidupmu. Karena itu, kembalilah dan lakukanlah segala kehendaknya yang telah kita dengarkan hari ini. Aku ingin melayani. Kasih setia Allah dan damai sejahteranya di dalam Tuhan Yesus menyertai kehidupan rumah tanggamu, pekerjaan dan cita-cita saudara-saudara dari sekarang ini sampai kedatangannya kembali. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan
Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan ikut beribadah pada kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita